Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ketemu lagi di channel saya, Daun Talas Channel. Di hadapan kita ini adalah tanaman cabai dengan sistem fertigasi kapiler yang hari ini sudah masuk minggu ke-18 rasanya. Dan per hari ini saya sudah panen berkali-kali, kebetulan saya sedang panen juga di hari ini. Di dalam perjalanannya, tayangan video ini sudah saya buat ya, saya tayangkan tiap minggu, dan di kesempatan saat ini saya akan membuat video lagi gabungan dari keseluruhan. Saya buat secara singkat mulai dari awal tanam sampai dia besar atau setidaknya bisa dipanen. Untuk perawatan sendiri nanti akan saya jabarkan di dalam video, dan juga nutrisi yang kita gunakan sepenuhnya menggunakan nutrisi versi 2. Pembahasan nutrisi versi 2 ada video terpisah, bisa lihat video yang ini. Dan di sini saya menggunakan air dengan kapasitas 40 liter ya sebenarnya di tempat ini, tapi ini mampu menampung sekitar 45. Jadi saya menggunakan 45. Jadi ada perbedaan dalam video ini. Kalau dicontoh pada pembuatan nutrisi yang videonya yang ini saya menggunakan kapasitas sekitar 15 sampai 20 liter, dan di sini karena saya menggunakan skala yang lebih banyak, saya menggunakan air sekitar 45 liter. Itu tidak masalah karena hanya faktor perkalian saja. Dan untuk selanjutnya, perawatan seperti obat-obatan, fungisida, insektisida, dan lain sebagainya yang disemprotkan pada tanaman ini, termasuk pupuk daun, ada pembahasan terpisah videonya yang ini. Tapi di video ini akan saya jabarkan juga proses kegiatannya dalam perawatan tersebut. Untuk kawan-kawan yang baru ketemu channel ini, di hadapan kita adalah tanaman cabai dengan sistem fertigasi kapiler. Apakah fertigasi kapiler? Seperti ini kawan. Di bawah ini adalah pipa. Pipa itu adalah air bernutrisi, yang mana nanti air itu akan terserap ke dalam polybag dan tanaman ini memakan nutrisi yang ada di bawahnya. Dan cara ini sangat hemat air dan juga bisa diletakkan di lahan terbuka seperti ini walaupun kepanasan dan kehujanan tidak ada masalah. Baik kawan-kawan, daripada kita berlama-lama, langsung saja kita simak videonya dari awal tanam sampai dia besar dan siap dipanen. Untuk polybag sendiri sesuaikan dengan jenis tanaman yang ingin Anda tanam. Untuk cabai idealnya itu minimal ukuran 35 kali 40. Seperti ini polybagnya. Untuk pembuktiannya bisa lihat ya di sini ya, tangan saya masuk semua. Kelihatan ya kawan ya. Kemudian nah, caranya adalah kita buat lubang di sini dengan cara dilipat. Peragaan ini sudah banyak sekali di video saya kawan, tapi untuk di sini saya akan peragakan lagi. Caranya juga sama saja. Kita buat lubang di sini. Jangan terlalu lebar ya, agar tidak kendor. Nah, tujuannya agar tutup botol bisa masuk sini. Selanjutnya kita butuhkan botol air mineral lengkap dengan tutupnya. Tutupnya kita buat lubang di sini. Kita lubangi tutupnya menggunakan cutter saja. Ya, seperti ini ya kawan ya. Kemudian ini kita potong. Tujuan penggunaan tutup botol ini agar sumbu, oh ya, sumbunya kita gunakan karpet ambal ya kawan ya. Di sini saya gunakan bekas saja. Kalau di sini dijual per meter itu rasanya 50.000 dengan lebar sekitar 1,5 meter atau berapa ya, saya lupa ya. Yang jelas dengan 50.000 itu kita dapat cukup lebar sekali. Ya, tinggal kita pasang saja. Atau Anda juga bisa gunakan kain flanel ya kawan ya. Kalau di sini saya tidak menggunakan itu karena tidak ada dijual di sini. Di samping itu kain flanel rasanya lebih tipis ya dari bahan karpet ambal ini.
Di sini ini agak sesak, jadi pas sekali agar tidak gampang copot. Kemudian tutupnya kita pasang agar polybag ini terjepit. Ya, seperti ini saja kawan. Dan juga tentunya media tanam, ini tanah hitam dicampur sekam. Untuk video pembuatannya silahkan simak video yang ini. Untuk linknya ada di deskripsi ya. Ini saya sudah selesai dengan media tanam ini. Dan juga untuk cabenya sendiri adalah cabai yang sudah kita semai. Usianya ini kurang lebih 1,5 bulan. Ini sangat kuat sekali nih, sudah siap dipindah ke lahan. Untuk cara semainya langsung saja lihat di deskripsi karena ada video terpisah tentang cara menyemai cabai menjadi sebesar ini. Oke ya kawan ya, kita mulai saja. Baik, saatnya kita lakukan perakitan ya. Di polybag ini akan kita rakit dengan sumbunya, kemudian kita isi dengan media tanam ini. Sederhana, ini simpel ya kawan ya. Kita gunakan sekitar 2-3 lapis untuk sumbunya. Tujuannya agar penyerapan airnya itu lebih cepat ya, lebih cepat mencapai akar ke tanaman kita. Di sini saya gunakan mungkin 3 lapis saja. Ini ada 3 jadinya. Ini nanti pastikan bisa menyentuh akar dari tanaman. Jadi diperkirakan saja panjangnya itu dipotong sesuai dengan ukuran polybagnya. Tinggal kita masukkan saja kawan. Seperti ini, dan keluarkan kira-kira secukupnya. Di sini saya ambil kira-kira 10 cm karena ini sudah mampu menyentuh dasar dari penampungan atau dasar dari pipa tempat penampungan nutrisinya nantinya. Oke, kemudian kita isi dengan tanah. Oh ya, di sini polybagnya saya gunakan ukuran 35 x 40 ya. Standar minimal untuk cabai itu ukurannya segitu kawan, 35 x 40. Ini tangan saya bisa masuk semua. Tujuannya agar akar itu bisa bertumbuh lebih sempurna dan tidak terlalu sesak nantinya. Oke, tinggal kita isi dengan tanah. Dalam mengisi pastikan sumbunya tetap berada di tengah ya. Selesai ya kawan untuk pengisian polybagnya. Ini sumbunya terlihat ya. Jadi cukup banyak ini. Kalau saya lihat ini yang bekas yang lama dan itu yang baru. Kemudian kita butuh lagi yang namanya ini ya kawan ya. Ini namanya insektisida akarisida furadan untuk mencegah tanaman kita diserang belalang ya. Jadi ini racun yang diaplikasikan melalui akar dan dia nanti akan terserap ke jaringan tanaman sehingga seluruh bagian dari tanaman ini mengandung racun yang bisa mengendalikan hama. Oke, langsung saja ya kawan ya, kita tanam untuk mempersingkat waktu. Caranya itu sederhana kawan, yang pastinya kita sudah siapkan persemaian kita. Kemudian ini tadi yang sudah kita setting sedemikian rupa ya, sumbunya itu sampai mencapai luar. Kemudian kita buat lubang kira-kira 10 cm ya kawan ya. Tempatkan sumbu ini berada di bawah. Kemudian kita tabur dengan furadan. Furadannya cukup segini, kalau saya lihat kan seperti ini saja. Kita hambur ke dalam. Dan si persemaian kita ini kan ada plastiknya ya, atau ada polybag kecilnya. Kita buka saja dan kita tancapkan seperti ini, kemudian kita tutup dengan tangan. Nah, oke, seperti ini saja kawan, sangat mudah sekali ya. Selesai kawan untuk menanam di semua polybag ini, dan itu di sana sisanya. Untuk selanjutnya, untuk pertama kalinya kita siram dulu dia. Dan ini belum saya pindahkan ke instalasi ya, mungkin sekitar 3 hari lagi baru saya pindahkan. Jadi kita biarkan dulu di sini, dikarenakan ini baru dipindah tanam ya. Khawatir saja dia nanti stres kepanasan. Kalau di sini kebetulan ada naungannya. Baik ya kawan, untuk hari ini kita cukupkan dulu. Kita sambung lagi nanti di hari esok untuk melihat kondisi tanaman ini. Bagaimana kondisinya setelah kita pindahkan di polybag ini. Sambung kembali kawan.
hari ini adalah hari kedua atau ketiga ya, yang jelas ini kondisi tanaman kita di hari ini masih di tempatnya ya, belum saya pindahkan ke instalasi. Selama di sini dia terlihat nampak lebih besar ya, dikarenakan alasannya dia sudah ketemu media tanah ya, media tanah yang banyak sehingga akarnya bisa bertumbuh. Ini ya kawan ya, ini semuanya. Nanti tepat di hari ke-5 atau hari ke-6 akan saya pindahkan ke instalasi. Baik, kita sambung lagi nanti. Hari keempat kawan. Hari ini masih pagi. Cuaca sedang agak mendung, jadi tidak terlalu panas hari ini. Hari ini saya mau merencanakan untuk melakukan pemindahan keseluruhan polybag ini ke tempat penanaman akhir yang ada di lahan ini. Di situ sudah ada pipa-pipanya ya, bekas dari cabai, dan ini tanaman terong saya. Dan kita akan coba tanam secara vertigasi kapiler ya. Jadi menggunakan nutrisi. Nutrisi yang saya pakai adalah nutrisi versi 2 ya. Untuk nutrisi versi 2 mungkin bisa lihat video saya. Mungkin linknya saya letakkan saja di deskripsi ya kawan ya. Dan hari ini tanaman kita di usia 4 hari ini sudah cukup baik ya. Di sini saya semai itu kemarin usia sekitar 1 bulan lebih, anggap saja 1,5 bulan, sehingga menghasilkan cabai yang siap tanam menjadi lebih besar ya. Ya, saya perkirakan saja di usia itu tanaman ini sudah cocok sekali bertemu dengan cuaca ekstrim di lahan ya, seperti panas dan hujan. Dan untuk pipanya sendiri saya gunakan pipa bekas ya kawan ya, bekas cabai saya. Ini pipanya, sebagian masih ada di lahan ya. Ini jaraknya sekitar 75 cm antar lubang, 75, 73, macam-macam ya. Pokoknya dalam satu pipa ini mengcover 6 lubang. Baik ya kawan ya, saya susun dulu di lahan di sana, nanti kita lihat hasilnya. Sudah saya pasang di pipa ya kawan. Di sini ada yang saya gunakan di atas beton ya, di atas pondasi. Jadi pada dasarnya letakkan saja pipa itu di tempat yang rata ya kawan ya, seperti ini contohnya. Kemudian kiri kanannya kita beri batako atau batu bata atau apapun yang tujuannya agar pipa itu bisa sejajar, nantinya polybag menumpang itu tidak rebah. Sedangkan yang di sana saya gunakan di atas tanah saja ya. Jadi sama saja. Hanya saja kalau di tanah itu perlakuannya agak susah, kita harus ratakan dulu tanahnya, kemudian kita susun seperti ini juga. Cara meletakkannya bagaimana? Sederhana ya kawan ya. Sebentar saya peragakan dulu. Caranya seperti ini ya kawan ya. Pastikan sumbunya masuk persis di tengah dan tidak terjepit di antara polybag. Ini seperti ini. Dan gunanya batu bata di kiri kanannya adalah untuk polybag ini bisa duduk dengan rata. Sama ya kawan ya, seperti ini. Itu ada sumbunya masuk ke dalam. Dan kekurangannya adalah kalau di tanah ini kita harus ratakan dulu tanahnya, kemudian kita susun pipa ini serata mungkin agar genangan cairan nutrisinya itu seimbang ya, antara di ujung sana sampai di ujung sini, di tengah-tengah semuanya rata. Selesai kawan untuk mengisi nutrisi. Nutrisinya kita gunakan nutrisi 2 ya. Baik, selanjutnya kita aplikasikan fungisida ya kawan ya, dikarenakan hari ini adalah hari Rabu. Kemarin kita tanamnya itu di hari Sabtu ya. Untuk fungisida mulai hari ini sampai seterusnya, untuk masa vegetatif ini biasanya saya menggunakan ditan dan antrakol. Kali ini saya menggunakan skor ini ya, skor 250 EC. Baik, di sini saya sudah siapkan air 1 liter. Ini cukup dosisnya setengah cc saja, 1/4 cc juga bisa, tapi saya gunakan setengah cc. Gunakan selalu suntikan ya, agar penggunaan obat-obatan itu lebih irit, karena tidak ditakar sembarangan dan juga tidak berbahaya bagi tanaman. Ini ya kawan ya, setengah cc.
Baik, saya tuang dan kita aplikasikan pada tanaman. Ini dilakukan seminggu sekali. Dalam hal ini saya memilih hari Rabu agar jadwalnya lebih teratur. Halo kawan, hari ini hari Minggu, kita update lagi tanaman kita. Untuk tanamannya seperti ini kawan. Belum ada perbedaan yang berarti ya. Yang jelas dari tanamannya masih sehat, belum ada yang layu. Artinya penyerapan air dari bawah, air nutrisinya itu bagus saja. Dan memang selama beberapa hari sebelum saya pindah tanam itu sempat saya naungkan ya. Naungkan kira-kira 3-4 hari dengan harapan akarnya itu bisa bertumbuh dulu, kemudian kita letakkan di lahan seperti ini. Di samping itu juga usia persemaiannya pun lebih dari 1 bulan ya, jadi ya saya rasa ya cukup kuat lah ketika kita tanam di tempat terbuka seperti ini. Seperti ini ya kondisinya kawan. Polybagnya kenapa tidak dicat, berbeda dengan yang bekas cabai yang lama. Di sini saya mengisikan media tanam yang lebih banyak ya kawan ya, dan juga gembur, sehingga ketika siang bolong dia tidak layu. Dan setelah saya ukur, ini ukuran polybagnya lebih besar ya, 35x40. Kalau yang sebelumnya itu 30x40. Memang rawan layu kalau yang sekecil itu. Kemudian kalau yang di luar sini bagaimana? Tidak ada perbedaan ya kawan ya, sama saja karena usia cabenya pun sama, kurang lebih ya beberapa hari lah semenjak pindah tanam itu, dan berasal dari bibit yang sama juga. Baik, untuk di peragaan kita ini saya pakai insektisida Regen ya kawan ya. Kalau selama ini saya gunakan Demolis dengan bahan antiaktif abamectin. Sekarang saya gunakan Regen karena ini bersifat sistemik, karena di tempat saya sedang musim hujan dan ini menyerap ke jaringan tanaman dan bisa membasmi trip juga kawan. Oke, dosisnya di sini saya gunakan air sejumlah 2 liter. Ini obatnya cukup sekitar 1 cc saja, jadi cukup irit. Baik, saya campur dulu, kemudian kita aplikasikan pada tanaman. Untuk perkembangan hari ini masih sesuai harapan saya ya. Tanaman tidak ada yang layu dan mati. Ini keistimewaan apabila kita semai dengan satu persatu dengan polybag kecil, sehingga tidak ada akar yang kepotong ya kawan ya. Jadi ketika pindah tanam, tanamannya langsung menyesuaikan dengan lingkungan. Berbeda kalau kita cabut, itu biasanya akan stres ya. Dan juga pupuk daun. Oh ya, di khusus video ini untuk fungisida saya hanya menggunakan skor ya. Nanti saya gunakan Amistartop ketika sudah berbunga. Untuk saat ini saya gunakan skor. Saya tidak rolling dengan Antrakol maupun Ditan, dikarenakan di tempat saya saat ini sudah masuk musim hujan. Jadi kalau yang bersifat kontak itu rawan tercuci oleh hujan ya. Dan ini sistemik, dia keserap ke jaringan tanaman. Baik, kita langsung aplikasikan ya. Di sini saya nanti akan gunakan 2 liter air. Ini saya gunakan sekitar 1 cc ya untuk skornya. Fungisida skornya saya gunakan 1 cc. Karena dosis per liternya itu hanya setengah cc ya. Sangat irit. Dan untuk Gandasil D-nya, karena ini masih masa vegetatif, saya gunakan 1 sendok teh. Ini dia. Setelah kita masukkan, baik, tinggal kita isi air ya. Untuk air saya gunakan air sumur kawan. Ini dia sumurnya. Kita semprotkan ya ke seluruh bagian atas dan bawah daun. Untuk perawatan fungisida cukup 1 minggu sekali saja ya, kita sepakati. Semisal di hari Rabu ya, seperti hari ini, kita khusus melakukan perawatan fungisida. Kalau di hari Sabtu atau Minggu, kita gunakan untuk perawatan insektisida. Hari ini kita berada di tanggal
21 hari Minggu tahun 2021 bulan 2. Ini adalah lanjutan tentang tanaman cabai dengan sistem vertigasi kapiler. Kalau ada kawan-kawan yang baru ketemu channel ini, vertigasi kapiler itu adalah seperti ini ya. Ini polybag konvensional menggunakan tanah, namun di bawahnya menggunakan nutrisi. Seperti apa sih bahannya? Ini ya kawan ya, bahannya itu hanya 5 bahan yang kita gunakan. Di sini kebetulan saya menggunakan air sekitar 45 liter ya, menggunakan gentong plastik ini. Itu kapasitasnya 45 liter. Nanti saya distribusikan ke masing-masing pipa yang ada di sini dan ada yang di sana. Hanya saya tambah saja kalau ada yang kurang, kalau masih ada isinya tidak saya tambah. Ini sudah jalan minggu ketiga ya, hampir minggu ketiga. Nanti sebagian sudah ada yang kelihatan mau habis, jadi akan saya tambah lagi ya. Dikarenakan di sini musim hujan, jadi pipanya itu tidak terlalu kosong karena penguapannya itu sedikit. Baik ya, bahan-bahannya itu apa? Di sini sudah saya catat ya. Sebenarnya ini hanya perkalian dari nutrisi yang ada. Kalau nutrisi yang ada itu saya menggunakan contoh 15 liter ya. Di sini kebetulan saya menggunakan gentong besar, itu sekitar 45 sampai 50 liter. Takaran pupuknya seperti ini. Gandasil 15 gram, MKP-nya 45 gram, pupuk cantik 15 gram, ZA 15 gram, dan KCL 15 gram. Hanya 5 bahan ini, dan takaran gramnya ada di sampingnya ini ya. Yang mana pupuknya? Ini dia kawan ya. Ini pupuk cantik, ini KCL, ini ZA, ini MKP, dan ini gandasil. Oh ya, gandasilnya itu gandasil hijau ya, yang gandasil daun. Dan tidak usah kita ganti sampai berbuah ya, tetap seperti itu settingannya. Dan di sini saya informasikan hal penting kawan ya, untuk kawan-kawan yang membeli ini namanya ZA, hati-hati kadang keliru ya. Membeli ZA yang didapat urea, pastikan warnanya seperti ini. Tidak terlalu putih ya, agak-agak ke orange-orangean. Kalau yang KCL kan agak merah bata ya. Seperti ini barangnya kawan. Harganya itu murah sekali, per kilonya itu kalau di sini 3.500. Mungkin di tempat Anda lebih murah lagi atau lebih mahal. Yang jelas tidak jauh-jauh dari situ. Yang jelas jangan sampai keliru urea karena tanaman bisa layu ya. Oke, langsung saja kita campurkan, kemudian kita isi ke pipa sebagian ya. Dan juga hari ini saya ada jadwal untuk melakukan penyemprotan insektisida. Saya gunakan Regen ya. Terserah bisa tiru ini atau gunakan Kurakron. Saya milih Regen dikarenakan saat ini musim hujan. Kalau musim panas saya kembali lagi ke Kurakron ya, karena Kurakron itu aromanya lebih tajam. Baik ya, kita langsung saja campurkan ini ke dalam airnya, kemudian kita aplikasikan atau kita distribusikan ke masing-masing pipa itu. Ini sudah saya siapkan airnya. Untuk air saya gunakan air sumur ya, karena komitmen awal saya memang ingin mencoba air sumur menggunakan nutrisi versi 2 ini. Warnanya agak kecoklatan. Langsung saja kita campurkan ya kawan ya. Saya aduk dulu ya. Sepertinya sudah tercampur semua ini. Untuk kualitas atau efeknya pada tanaman tidak perlu ragu ya kawan ya, karena saya sudah menggunakan ini. Hanya saja untuk menggunakan air sumur saya baru ini ya. Sebelumnya tuh saya gunakan air bersih. Semoga tidak ada masalah, tapi sejauh ini saya lihat tanamannya hidup saja. Langsung kita isi ya kawan ya. Bisa dilihat ya, warnanya coklat ini bukan nutrisinya ya. Nutrisinya pastinya jernih kalau menggunakan air bersih. Di sini saya gunakan air sumur yang warnanya memang coklat dari awal. Oke, kita lanjut lagi untuk melakukan penyemprotan ya kawan ya. Karena memang jadwalnya penyemprotan insektisida untuk mengendalikan hama. Ini saya lakukan seminggu sekali. Dalam hal ini saya sepakati saja setiap saya lakukannya itu di hari Minggu. Dan di hari Rabunya itu jadwal saya memberikan fungisida.
ditakar sesuai dosisnya. Oke, tinggal kita aplikasikan pada tanaman. Baik ya kawan, saya lanjut dulu untuk semuanya karena terlalu banyak, yang di sana juga ada. 2 atau 3 daun dari bawah itu bisa dibuang karena ini daun tua. Seperti ini, kita buang tunas airnya. Nah, ini yang kita dapat ya. Ya, seperti itu ya kawan ya. Tapi hari ini belum saya pruning. Ini rumputnya juga banyak. Ya, contoh ya, saya pruning. Membuang tunas air. Tujuan pruning nanti pohon ini akan lebih cepat besar dan buahnya juga semakin besar-besar juga nantinya ya kawan ya. Karena tunas air itu juga memakan nutrisi. Kita mengharapkan pertumbuhan yang ada di atas, jadi mekar nanti dia. Bagaimana kalau potong pucuk? Bisa kawan. Tapi di sini saya bukan penganut potong pucuk, jadi saya tidak lakukan itu. Jadi saya biarkan seperti ini, paling hanya sebatas saya pruning. Ya, ini nutrisi saya kawan, yang akan saya campur. Mungkin kandungannya sudah tahu ya, di video kemarin juga sudah saya peragakan. Videonya sudah saya gabung dengan video yang tayang hari ini. Tinggal kita masukkan saja kawan. Saya harus punya stok ya, agar saya tidak kehabisan. Dan akan saya tambah ketika terlihat tanda-tanda mau habis, jangan sampai kekeringan juga. Ya, hari ini kita masih menggunakan obat yang sama, yakni Skor fungisida sistemik. Sangat cocok sekali diterapkan pada saat musim hujan karena dia menyerap ke jaringan tanaman. Terus bagaimana penggunaan perekat? Saya sendiri tidak pernah gunakan, tapi kalau Anda mau coba silahkan. Di sini tidak ada yang jual perekat semacam itu, karena di tempat saya tidak selengkap mungkin di daerah Anda ya kawan ya. Saya gunakan 1 cc karena saya menggunakan air 2 liter. Baik, tinggal kita aplikasikan kepada keseluruhan tanaman kita. Baik ya kawan, saya pruning dulu semua tanaman ini, kemudian kita lanjutkan dengan perawatan mingguan. Oke, pruningnya seperti apa? Kita buang saja tunas airnya, termasuk daunnya yang ada di bawah. Ini tunas air seperti ini. Oke, saya ambil. Ini dia. Ini kalau dibiarkan akan mengkonsumsi nutrisi berlebih ya, dan tanaman juga kurang bagus, tidak bisa kokoh. Sebatas apa di pruningnya sampai di sini ya, sampai ada cabang Y. Tapi kalau belum terlihat cabang Y itu, dikira-kira saja, mungkin ambil 2 atau 3 daun dari atas, dibuang sisanya. Dan cara ini bisa diulangi lebih dari sekali, bisa 3 kali ya, 3 kali 4 kali sampai tunas air itu tidak muncul kembali. Ya, seperti ini. Untuk review tanaman mungkin dilihat saja kawan ya, subur saja, tidak ada masalah. Dan tidak ada yang layu di sini. Oke, lanjut ya kawan ya. Hari ini saya ada jadwal juga untuk melakukan pengocoran kalsium. Kalsium ini diberikan setidaknya per 3 minggu sekali ya, kalau untuk tanaman cabai. Apalagi musim hujan seperti ini, rawan sekali tanaman kita terkena yang namanya fusarium. Khusus cabai itu sangat rawan terkena fusarium kalau musim hujan. Ini sudah jalan minggu keempat, berarti pas sudah ya 3 minggu kita berikan kalsium. Dengan cara apa? Dengan cara dikocorkan ya. Disemprot bagaimana boleh, tapi di sini keterangannya kalau disemprot, bentar ya, tidak bisa jelas tulisannya. Kalau penyemprotan ini harus ditambahkan dengan perekat ya. Kalau untuk kocor dapat langsung dikocorkan atau dicampur pupuk, tapi berhubung kita hanya vertigasi kapiler, jadi tidak perlu pupuk lagi. Dosisnya per 1 liter air itu sekitar 3-10 gram ya. Ya pokoknya cara gampangnya itu memahaminya, 1 liternya itu 1 sendok teh. Ini di depan saya ada 5 liter, jadi saya berikan sekitar 5 sendok teh ya. Ditakar ya biar tidak boros. Ini fungsinya tadi ya sudah saya jelasin kawan ya, untuk memperkuat tanaman juga dan mencegah dia dari serangan jamur fusarium ya pada akar ya. Disemprot juga bagus ya kawan ya. Lakukan keduanya kalau Anda ada waktu. Tapi kalau tidak ada waktu ya cukup dikocorkan saja. Tapi idealnya memang disemprotkan juga ya. Secara kegunaan mungkin di sini ya. Mungkin nanti saya tempel saja di layar. Yang jelas kalau untuk merek tidak harus Manohara, bisa merek lain. Yang penting bukan kalsium nitrat. Kalsiumnya bentuknya bubuk seperti ini. Ini harganya 25.000 ya 1 bungkus.
Ini bubuk ya kawan ya, coba lihat ya dengan jelas di sini. Nah, bubuk ya. Kira-kira 5 sendok teh untuk 5 liter. Oke, 1 2 3 4 5 ya. Tinggal dikocor ya kawan ya. Pertanaman kira-kira 1 gelas seperti ini. Ini kita ulangi nanti per 3 minggu sekali. Apalagi kalau tanaman sudah berbunga dan berbuah. Dan per hari ini juga sudah bersih ya. Sudah saya pruningin semua. Tunas airnya sudah tidak ada. Ini masih ada, saya bersihkan dulu. Dan ini pruning bisa kita lakukan 3 kali sampai 4 kali ya selama masa tanam. Tujuannya untuk membersihkan tunas air agar pertumbuhan tanaman itu menjadi lebih baik. Ini ya kawan ya, kondisinya di pagi ini daunnya sudah mulai besar karena ini jalan minggu keempat. Lebih tepatnya nanti di hari Rabu itu baru minggu keempat ya. Hari ini hari Minggu ya, tanggal 28 kalau tidak salah. Oke, kita siapkan dulu ya bahan-bahan yang kita gunakan di hari ini. Dan kita gunakan yang murah meriah saja. Anda bisa gunakan merek lain, bisa Kurakron atau apapun ya di sini karena berhubung sedang cuaca sedang mendung-mendungnya. Jadi saya gunakan ensitemik yang terserap ke jaringan tanaman. Ini sudah cukup ya kawan ya. Tapi kalau bisa ya gunakan Kurakron juga ya kawan ya, karena itu efektif sekali untuk mengusir kutu kebul ya. Gunakan sesuai dosis. Ini per cc obat ini digunakan sekitar 1 liter air. Nah, di sini saya gunakan sekitar 2 liter. Jadi saya ambil sekitar 1 cc ya, karena per 1 liternya itu hanya membutuhkan setengah cc. Tapi diberikan 2 cc juga nggak apa-apa ya kawan ya. Ini kalau di tempat saya ada tulisannya ya, 1, 2, jadi saya cukup isi air sejumlah ini. Oke, saya isi dulu ya kawan ya. Soal nutrisi mungkin sudah bisa terjawab ya kawan ya. Hasilnya seperti pada video ini. Tanaman yang kita tanam aman-aman saja, tidak ada kendala. Bagaimana buahnya nantinya? Ya kita jalani saja dulu ya. Nanti bagaimana kondisinya setelah berbuah, apakah buahnya normal atau tidak. Hari ini kita berada di hari Rabu tanggal 3 bulan 3 tahun 2021. Hari ini sudah genap minggu keempat ya, jadi sudah 1 bulan tanaman kita ini semenjak pindah tanam di hari Minggu kemarin atau di hari Sabtu ya rasanya kita pruning. Sekarang sudah keluar lagi tunas air, jadi cepat sekali. Memang idealnya pruning ini dilakukan lebih dari sekali ya kawan ya. Ini tunas airnya mungkin kurang fokus di sini. Ya pokoknya ini dia ada di sini. Ini saya ambil. Ini dia kawan. Harus dibuang ya. Ini kita pruning lagi. Ya, kita lanjut untuk perawatan mingguan ya kawan ya, yakni setiap hari Rabu itu kita lakukan penyemprotan fungisida serta pupuk daun. Dan di sini rumputnya juga banyak ya, kalau ada seperti ini dicabut ya kawan ya. Dan jangan lupa diperiksa juga nutrisinya, kalau habis ditambah. Dan hasilnya seperti ini ya kawan ya, dengan nutrisi yang kita buat ini sangat sederhana sekali. Jadi nutrisinya ini berbeda jauh dengan AB Mix ya kawan ya. Kalau AB Mix harus maksudnya itu sudah dihitung sedemikian rupa dari sananya. Berbeda dengan yang ada di channel ini ya kawan ya. Kalau di channel ini nutrisi yang dimaksud hanyalah pupuk biasa yang kita cairkan dengan takaran tertentu yang disesuaikan dengan tanaman. Hasilnya bagaimana ya? Sepertinya yang ini ya, seperti yang ada di hadapan kita ini adalah hasil dari nutrisi yang kita buat ya. Kalau menurut saya sih ya tentu normal, pertumbuhannya tidak ada masalah. Dan mungkin 2 atau 3 minggu lagi akan terlihat bakal bunga ya. Di sini mulai kelihatan kecil-kecil. Kalau saya lihat di pucuk daun ini sudah ada itu calon-calon bakal bunga nantinya. Baik ya kawan ya, kita siapkan dulu untuk yang kita semprotkan di hari ini. Kita pakai fungisida Skor ya kawan ya. Anda bisa gunakan merek lain.
Sesuaikan, ini saya pakai sekitar 1 cc menggunakan air sejumlah 2 liter. Dan juga untuk pupuk daun kita pakai Gandasil D ya, 1 sendok teh untuk 2 liter air, seperti ini ya. Baik, saya siapkan dulu, kemudian kita aplikasikan pada tanaman. Ketemu lagi di channel ini. Kita update perkembangan ya tentang tanaman cabai yang saya tanam secara vertigasi kapiler. Hari ini hari Sabtu tanggal 7 bulan 3 tahun 2021. Sekitar jam setengah 9 nih, tadi saya berangkat dari rumah. Itu matahari ada di sana. Dan hari ini cuacanya sangat cerah sekali, terasa hangat. Tapi masih segar ya, karena angin berhembus begitu kencang di sini. Baik ya kawan ya, minggu ini jalan minggu kelima ya. Belum genap minggu kelima, tapi jalan minggu kelima. Nanti di hari Rabu itu genap minggu kelimanya. Dan hari ini tanaman kita sudah mayoritas menunjukkan bakal bunga kawan. Ini dia. Mungkin di sini blur ya kawan ya, tapi di sini sangat jelas terlihat bakal-bakal bunganya. Dan tunas airnya semakin bermunculan kembali ya, setelah beberapa waktu yang lalu kita pruning, sekarang dia sudah muncul kembali. Dan ini tentunya harus dibuang ya kawan ya. Dan kita lihat di sini daunnya begitu lebar, kokoh, badannya tinggi ya, batangnya. Ini sekitar 3 jengkal ya kawan ya. Ini harus dibuangin ya, di tunas airnya ini agar bagus ya kawan ya, tidak mengurangi nutrisi ya. Jadi nanti kita mengharapkan pertumbuhan pada cabang yang di atas ini. Di sini kalau kita lihat, di sini di cabang pertama sudah ada bunga, dan di sini sudah ada cabang berikutnya, di sebelah sini juga ada cabang berikutnya. Seperti itu ya kawan ya. Nutrisi jangan lupa ya kawan ya, selalu siapkan. Insektisida saya pakai masih Regen ya kawan ya, karena di sini walaupun saat ini sedang cerah, tapi yang namanya musim hujan itu mendadak datangnya kawan ya hujannya, karena memang musim hujan. Tiba-tiba cerah begini, tahu-tahu hujan mendadak. Jadi kita gunakan insektisida yang keserap ke sampai jaringan tanaman. Saya gunakan yang sistemik dengan merek dagang Regen. Tapi kalau cuacanya bagus, Anda bisa gunakan Kurakron ataupun yang sifatnya kontak ya. Kalau kontak itu dia lebih instan membunuh hama. Kalau ini agak lama ya, karena dia keserap ke jaringan tanaman. Di sini saya gunakan 2 cc karena saya menggunakan 2 liter air, jadi 1 liter saya berikan 1 cc. Untuk dosis minimalnya sih 1 liternya itu setengah cc ya kawan ya. Saya gunakan dosis tinggi saja. Oke, saya campur air dulu, kemudian kita aplikasikan. Untuk pruning saya akan lakukan besok ya kawan ya, tidak perlu saya videokan. Yang jelas ini akan saya pruning. Pruningnya seperti apa? Seperti ini saja, tidak susah, tinggal dibuang tunas airnya seperti ini. Tidak perlu sayang ya kawan ya. Sebatas apa? Sebatas cabang Y yang ada di atas. Jadi kita sisakan cabang Y yang ada di sini. Kemudian selebihnya tinggal disemprot seperti ini. Seminggu itu 2 kali, terdiri dari penyemprotan insektisida, fungisida, serta pupuk daun ya kawan ya. Ini anginnya kencang sekali ke arah sana, jadi kita membelakangnya gini kawan ya. Apa namanya ya, di hadapannya ya, jangan sampai di belakangnya, karena pasti kena diri kita nanti. Oke, kita sambung kembali kawan. Ternyata kemarin sampai sore tidak kunjung teduh ya. Jadi kita lanjutkan di hari ini. Hari ini hari Kamis ya, tanggal 11 kawan. Kita lanjutkan lagi untuk penyemprotan. Nah ini sekarang cuacanya sedang cerah. Kalau ingin lihat bunganya seperti apa, seperti ini ya. Jadi di semua tempat sama, seragam, muncul bunga, tapi buahnya ya pastinya belum ya. Mungkin beberapa minggu lagi baru bisa terlihat. Baik ya, kita lanjutkan untuk perawatan rutin saya berupa pemberian fungisida. Kita masih gunakan fungisida sistemik ya kawan ya, karena ini masih musim hujan. Kalau musim biasa kan kita rollingnya dengan Antrakol Ditan. Sebenarnya bisa di rolling dengan Amistartop, tapi kita gunakan skor dulu, mungkin minggu depan ya. Untuk musim hujan seperti ini diutamakan fungisidanya kawan, karena
dia rawan sekali menyerang daun dan batang. Untuk pupuk daun kita pakai Gandasil B ya, bukan lagi Gandasil D. Pupuk Gandasil tetap saya gunakan walaupun kita pakai nutrisi, dikarenakan ini lahan terbuka, karena nutrisinya rawan tercuci oleh hujan ya. Bisa jadi demikian. Jadi untuk antisipasi itu, untuk menjaga nutrisinya tetap terjaga, kita aplikasikan juga Gandasil B. Ini murah ya, harganya hanya 12.000 kalau di sini. Dosisnya menyesuaikan kawan, di sini saya gunakan 2 liter, jadi saya gunakan cukup 1 sendok teh. Baik ya kawan, sampai di sini dulu videonya. Saya mau aplikasikan untuk penyemprotan pada keseluruhan tanaman ini. Selanjutnya ya kawan ya, kita lanjut untuk penyemprotan. Kalau minggu lalu saya masih gunakan kemarin tuh Regen ya kawan ya. Sekarang saya gunakan Deltamek karena di beberapa tempat sudah ramai serangan hama trips. Jadi agar ini tidak tertular ya atau terkena hama seperti itu, saya gunakan Abamectin. Bisa gunakan merek lain ya kawan ya. Ini kebetulan yang harganya menengah, harganya 62.000. Yang penting tuh bahan aktifnya ini ya, Abamectin. Bisa gunakan Demolis, hanya saja harganya cukup mahal. Oke, kita ambil, saya perlu sekitar 1,5 cc karena air saya sekitar 3 liter ya. Oke, ini cukup ya kawan ya. Ini sudah 1,5 cc. Oh ya, Abamectin tadi itu kawan ya, itu fungsinya untuk menghalau hama trip, tungau, dan hama penghisap klorofil daun lainnya ya kawan ya. Ini tanaman kita sudah muncul bakal buah ya kawan ya. Ini hari ini kita berada di hari Rabu, tanggal sekitar 17 kalau saya tidak salah ingat tadi pagi. Ya, kita lanjut lagi untuk obat-obatan yang saya gunakan di tanaman cabai ini. Ini akan saya gunakan selamanya ya. Di sini mungkin saya bagi beberapa kelompok ya kawan ya, 3 kelompok. Yang ini namanya insektisida. Insektisida itu maksudnya anti hama ya kawan ya, anti serangga. Dan ini fungisida. Fungisida itu untuk anti jamur. Nah, kalau serangga itu ya jenis kupu, ulat, dan lain sebagainya itu dibasmi dengan insektisida ini. Kalau jamur seperti busuk batang, busuk daun, dan lain-lainnya yang sifatnya berasal dari jamur itu dibasmi dengan ini. Ini digunakan rutin setiap 1 minggu sekali ya, jadwalnya dipilih saja agar hama dan penyakit itu tidak menyerang pada tanaman kita. Ya, untuk jadwalnya sendiri, si obat ini, 2 ini saya gunakan setiap di hari Rabu. Hari Rabu ya kawan ya. Seperti hari ini saya gunakan ini. Dan ini saya rolling ya. Mungkin mulai minggu depan saya rolling. Misalnya minggu ini saya gunakan skor, maka minggu depan, maksud saya itu di hari Rabu periode depan, saya gunakan Amistar Top. Dan kalau yang ini untuk si Deltamek, ini adalah Abamectin. Anda bisa gunakan merek lain. Kebetulan yang saya punya adalah ini. Anda tidak harus gunakan merek ini. Abamectin itu banyak sekali produknya kawan ya. Merek-merek yang menggunakan bahan aktif Abamectin itu banyak. Anda bisa pilih salah satu. Ada yang paling murah, bahkan yang sampai paling mahal. Gunakan salah satu saja. Ini saya gunakan setiap di akhir pekan, entah Sabtu atau hari Minggu. Kapan jadwal saya perawatan di akhir pekan, saya gunakan yang ini sendirian. Dan yang untuk di hari Rabu seperti sekarang, itu saya gunakan si fungisida ini, saya campur dengan insektisida yang ini. Jadi setiap aplikasi ini saya campur ini, setiap aplikasi yang ini saya campur juga dengan ini. Jadi pemberian insektisida dalam 1 minggu itu 2 kali. Ini insektisida ya, untuk serangga tadi saya bilang. Ya pokoknya gambaran seperti itu ya kawan ya. Jadi setiap 1 minggu, periode berjalan 1 minggu, insektisida ini kita aplikasikan pada tanaman itu 2 kali. Yang membedakan kalau ini hari Minggu atau Sabtu sendirian tanpa kita campur apa-apa. Kalau yang di hari Rabu seperti sekarang, ini kita campur. Ini harganya murah-murah ya kawan ya. Ini 35.000. Ini kalau agak mahal lah. Ini mungkin 80 kah 60, saya lupa juga. Kalau ini di atas 100 Amistar Top ini. Dan pupuk daun yang kita gunakan ada 2 ya. Ini MKP dan Gandasil B. Ini murah ya, kalau Gandasil B ini sekitar 12.000.
Dan ini kita rolling ya. Kalau minggu kemarin atau di hari Rabu kemarin, periode 1 minggu maksud saya gunakan Gandasil B, maka di hari ini saya gunakan MKP nya. Kalau minggu depan saya gunakan, maksud saya kalau hari ini saya gunakan MKP, maka di minggu depan kembali saya gunakan Gandasil B. Jadi kalau saya kelompokkan seperti ini. Ini khusus hari Rabu semua, dan ini khusus hari Sabtu atau Minggu. Oke, langsung saja kita aplikasikan ya, agar tidak membingungkan. Ya, saya harap sih Anda paham ya kawan ya dengan cara ini. Tapi kalau ingin jelasnya harus ikuti setiap video saya dari awal ya. Jadi di sana ada perjalanan dalam penggunaan obat-obatan ini. Hanya saja bedanya kalau di kemarin saya ini masih gunakan di hari Sabtu atau Minggu, sekarang ini sudah saya geser di hari ini karena saya punya obat lain dengan bahan aktif yang sangat saya butuhkan, yakni Abamectin ini. Oke, kita aplikasikan dulu. Di sini saya gunakan 3 liter ya kawan ya, 3 liter air. Ininya cukup 1 sendok teh. Ini sendok teh ya, bukan sendok makan. Kita masukkan ke semprotan ini. Dan juga obat-obatannya ini tadi ya. Ini Regen. Ini harganya murah juga ya. Dosisnya disesuaikan. Di sini saya gunakan 1,5 cc. Dan skor saya gunakan juga sama 1,5 cc, karena per cc nya itu hanya membutuhkan, hanya per 1 liter maksud saya hanya membutuhkan sekitar 0,5 cc sampai 1 cc. Bisa gunakan dosis tertingginya atau terendahnya. Oke, saya campur dulu dengan air ya kawan ya, kemudian kita aplikasikan kepada keseluruhan tanaman ini. Itu ya, berarti sederhananya itu nutrisinya bisa dikatakan tidak ada masalah. Batang-batangnya juga ya, lihat sendiri ya segede apa. Ini masih muda padahal sudah sebesar ini. Dan tinggi sekali kawan, tinggi banget. Kalau dari bawah sini 1 meter lebih ya. Ya, kita lanjut ya untuk penyemprotan. Ini nutrisi saya juga sudah mau habis, nanti hari Rabu saya buat ya, karena ini sudah saya isi kemarin. Masih banyak. Ini masih banyak. Oke. Di hari ini kita pakai Abamectin ya kawan ya. Anda bisa gunakan merek lain. Saya kebetulan punya Deltamec. Sebelumnya saya pakai Demolis karena harganya terlalu mahal, dan juga waktu beli dia nggak ada. Jadi saya pakai alternatif lain, menggunakan ini. Yang lebih murah dari ini ada juga kawan ya. Kemarin itu ada 2 pilihan, saya pilih yang ini saja karena harganya agak menengah. Dosisnya diperhatikan. Di sini saya gunakan air 3 liter, saya perlu hanya 1,5 cc karena ini sangat irit. Oke, kurang sedikit. Ya, ini sudah 1,5 cc. Waktu terbaik untuk penyemprotan itu di pagi atau sore, tapi pastikan kalau di pagi embunnya itu sudah tidak ada ya kawan ya. Buahnya sudah besar kawan, bisa dilihat sendiri. Ini ya. Ini sangat indah sekali kalau kita lihat buahnya sudah muncul di mana-mana. Ini mungkin seukuran kelingking saya ya. Kalau bentuknya entah panjangnya atau pendeknya itu tergantung varietas. Kita menggunakan kemarin di minggu lalu, di hari Rabu yang lalu kita menggunakan MKP ya untuk disemprotkan. Sekarang kita gunakan Gandasil B. Jadi di rolling saja. Misalnya hari Rabu ini kita gunakan Gandasil B, maka di hari Rabu depan kita gunakan MKP dan kembali lagi. Untuk fungisida kita gunakan Amistartop karena di minggu lalu saya gunakan skor ya. Idealnya di rolling, tapi kalau tidak ada gunakan satu merek masih bisa ya, selama di daerah Anda itu tingkat serangan hama dan penyakitnya itu tidak terlalu tinggi. Baik, kita langsung isikan ya. Di sini saya gunakan air 3 liter. Amistartop saya gunakan 1,5 cc. Dan Regennya saya gunakan dosis yang sama, 1,5 cc.
Walaupun cara terbaik itu tetap diaplikasikan terpisah ya kawan ya. Misalnya hari ini kita gunakan fungisida Amistartop, maka di hari Kamis besok kita gunakan Regen, itu tidak apa-apa. Tapi kalau Anda tidak mau kesusahan 2 kali kerja, bisa digunakan sekaligus seperti ini. Oke ya. Mengapa si Abamectin atau insektisida Abamectin yang saya pakai di hari Senin kemarin tidak sekaligus diaplikasikan di hari ini? Yaitu semata-mata karena agar dalam 1 minggu tanaman ini terkena insektisida itu 2 kali gitu ya kawan ya. Ini kan insektisida di hari di hari Senin kemarin kita juga aplikasikan insektisida dengan merek dan bahan aktif yang berbeda. Kalau fungisida ini cukup 1 minggu sekali, terserah dipilih di hari apa. Oke, kita lanjutkan dengan pemberian pupuk daun. Cukup 1 sendok teh saja ya kawan ya, tidak usah terlalu banyak. Ya mungkin segini cukup, terlihat ya 1 sendok teh. Oke, saya isi air dulu ya kawan ya, baru kita semprotkan. Kalau ada yang kurang bisa dipahami, langsung tanyakan saja ya. Baik, matahari sudah mulai cerah. Kita lanjut lagi untuk semprotkan ini tadi ya. Kita sambung kembali teman-teman. Di video ini kita akan melakukan perawatan lanjutan terhadap tanaman cabai ini yang hari ini buahnya semakin gemuk. Bisa dilihat pada video ini, buahnya besar-besar ya. Dan ini menandakan bahwasanya nutrisi yang kita berikan itu sepenuhnya berhasil. Dan selebihnya kita hanya melakukan perawatan untuk pengendalian hama dan penyakit. Seperti yang kita tahu, akhir-akhir ini musim hujan, berarti rawan serangan itu terhadap serangan jamur. Jadi jangan sampai telat, yakni untuk pemberian fungisidanya dan untuk pengendalian hama kutu yang biasanya merusak daun, itu kita jangan lupa berikan juga insektisidanya. Yang setiap minggunya, contohnya dalam video ini akan saya peragakan keduanya, yakni pemberian insektisida maupun fungisida ditambah dengan pupuk daun. Ini hari ini jadwal saya penyemprotan insektisida. Ini saya gunakan merek Deltamec, merek bebas ya. Di sini yang diutamakan itu bahan aktifnya. Di situ terlihat Abamectin ya kawan ya, itu Abamectin, merek bebas. Ini gunanya untuk mencegah atau membasmi hama kutu, termasuk trips, tungau dan kawan-kawannya. Itu yang biasa menyebabkan tanaman kita menjadi keriting, rontok pada bagian ujung seperti kebakar dan menggulung ke bawah. Itu biasanya ada hama kutu seukuran debu pada balik daun, warnanya agak-agak kecoklatan. Dan daun yang terserang itu biasanya akan menggulung ke bawah, kering dan rontok. Semua tunas-tunas barunya akan begitu. Untuk itu kita gunakan ini ya. Ini formula khusus untuk hama seperti itu. Dosisnya 0,5 cc per 1 liter air. Di sini saya gunakan air 4 liter. Untuk itu saya ambil hanya sekitar 2 cc saja. Untuk harga kalau tidak salah ini sekitar 60-an ribu. Bebas ya, merek bebas. Yang penting bahan aktifnya Abamectin. Abamectin itu banyak merek dan Anda bisa gunakan salah satu. Ya. Dan untuk teman-teman semua yang menonton video ini, mohon bantuan untuk like video ini agar video ini bisa lebih baik lagi ke depannya dan menghasilkan tayangan-tayangan yang terbaik untuk Anda semua. Oke, sambung kembali untuk melakukan penyemprotan. Saya jelasin dulu sedikit. Untuk pupuk daun kita gunakan MKP. Di minggu lalu kita gunakan Gandasil merah ya. Sekarang kita gunakan MKP. Kemudian fungisida kita gunakan Amistartop. Minggu lalu, lebih tepatnya di hari Rabu sebelumnya, kita gunakan Skor kalau tidak salah. Dan di hari Minggu kemarin kita juga gunakan insektisida, tapi dengan bahan aktif khusus yang memang sengaja kita sediakan, yakni bahan aktif Abamectin. Dengan merek dagangnya itu bebas sebenarnya. Kalau saya gunakan kemarin itu Damec kalau tidak salah ya. Dan sekarang kita gunakan insektisida lagi, tapi dengan bahan aktif bebas sudah. Jadi dalam 1 minggu setidaknya tanaman cabai ini mendapatkan semprotan insektisida itu 2 kali.
Itu untuk di lahan seperti ini. Kalau untuk rumahan biasanya cukup sekali atau mungkin 2 minggu sekali, terserah ya. Yang penting tergantung menyesuaikan tingkat serangan hama di lokasi masing-masing. Memang kalau di kebun itu serangannya lebih banyak, terlebih ini kiri kanannya masih hutan seperti ini. Ininya menyesuaikan takaran yang berlaku. Ami Startup saya cukup berikan 2 cc, sangat irit, hanya 2 cc. Regennya pun sama, kita ambil sekitar 2 cc. Dan pupuk daunnya si MKP ini kita gunakan sekitar 1 sendok teh penuh. MKP ini fungsinya untuk memacu pertumbuhan bunga ya, karena dia memiliki kandungan fosfat tinggi dan juga kalium, tapi tinggi fosfatnya. Itu biasanya kalau tinggi fosfatnya itu ditujukan untuk pembungaan dan perakaran ya, dan juga memperbanyak biji kalau untuk cabai. Ya, segini saja. Oke, kita aplikasikan kepada semua tanaman kita. Pada berbuah semua dan ya cukup natural sekali, semuanya bertumbuh dengan normal ya. Di sini nampak blur ya kawan ya, tidak bisa fokus. Pokoknya seperti itu. Ini dia. Oke, kita lanjut untuk penyemprotan di hari ini. Kita gunakan insektisida dengan bahan aktif abamectin. Untuk merek sendiri bebas ya, kebetulan saya gunakan Deltamec. Yang penting itu dari bahan aktifnya ini ya, abamectin. Anda bisa gunakan merek lain, apapun yang tersedia di daerah Anda. Di sini sekarang saya memerlukan air sekitar 4 liter ya. Jadi saya cukup berikan 2 cc saja, karena dosis per 1 liternya itu cukup setengah cc. 2 cc berarti sekitar sini. Ya. Ini ya 2 cc kawan. Oke, saya isi air dulu, kemudian kita semprotkan. Untuk kalsium mereknya bebas ya kawan ya. Kebetulan di tempat saya adanya merek ini merek Manohara. Kalau Anda menggunakan merek lain itu boleh sekali, selama bukan kalsium nitrat ya. Ini per liternya sekitar 1 sendok teh saja. Ini saya punya ember sejumlah dengan kapasitas 3 liter. Kita ambil air dulu. Di sini saya cuma pakai air sumur ya kawan ya. Baik, ini 3 liter, kita beri 3 sendok teh. Ini 1, 2, 3. Saya kocorkan dulu ya. Nanti kalau habis tinggal diulangi lagi caranya, karena ini mungkin membutuhkan beberapa ember ya, karena pohonnya banyak. Dan yang paling penting adalah selalu cek nutrisinya. Ini masih ada, jadi saya tidak tambah dulu. Oke, saya aduk dulu. Baik, kita kocorkan satu persatu, tiap-tiap polybag sejumlah 1 gelas. Ya, seperti ini saja. Kalau ada rumputnya langsung dicabut saja kawan. Ini menguras nutrisi rumput-rumput ini. Selesai kawan. Untuk selanjutnya kita semprot ya. Hari ini kita jadwalnya aplikasikan fungisida dan kita campur dengan insektisida juga. Dan juga pupuk daun, kali ini kita gunakan MKP. Di Rabu lalu rasanya kita gunakan Gandasil.
Tapi gunakan ganda seal saja itu sudah cukup kawan ya. Di sini saya membutuhkan sekitar 4 liter air. Berarti obat-obatan ini kita takar dulu untuk insektisida. Kita pakai kira-kira 2 cc saja. Karena per liternya itu hanya membutuhkan setengah cc. Kemudian fungisida kita gunakan skor. Di Rabu lalu kita gunakan Amistar Top, jadi di rolling. Ini sama sekitar 2 cc. Kalau ditakar seperti ini kita lebih irit dalam penggunaan obat-obatan ini. Kalau untuk pupuk daunnya kita hanya gunakan sekitar 2 sendok teh. Ini 1. Oke, saya isi air dulu kemudian kita semprotkan. Dan ini matahari sudah cukup cerah. Memang ini sesuai harapan saya, karena beberapa hari terakhir itu sering mendung dan mataharinya jarang nongol. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kawan di channel ini. Hari ini hari Minggu tanggal 10 Maret rasanya. 10 April tahun 2021. Itu ya, ada lebah kawan. Nah, ini lebah sedang melakukan penyerbukan. Mana itu dia? Oh, terbang. Oke, lanjut. Ini obat kita kawan. Di setiap hari Sabtu atau Minggu, antara kedua hari itu, yang penting di akhir pekan saya selalu menyemprotkan ini ya, Abamectin. Abamectin ini untuk mencegah tanaman kita terkena trips atau tungau. Untuk merek bebas, di sini saya tidak menunjukkan mereknya. Saya tutup misalnya begini. Lihat saja bahan aktifnya. Di situ tertulis Abamectin. Ini wajib kita pakai untuk cabai. Di sini saya ambil 2,5 cc ya kawan ya. Untuk suntikan seperti ini banyak dijual di apotek. Saya sendiri menggunakan bekas suntikan tinta printer ya kawan ya. Saya punya beberapa dan cukup banyak, jadi saya tidak perlu kesulitan untuk menakar obat ini. Dan obat ini harus ditakar ya kawan ya, karena agar tidak mubazir. Kalau kita takar dengan tutupnya saja itu potensi kehilangan atau potensi kelebihan kelebihan pestisida itu jauh lebih banyak. Kalau ini sudah sesuai anjuran yang tertera di kemasan. Biasanya itu sekitar ini ya. Di sini tertulis untuk cabai 0,25 sampai setengah cc untuk 1 liter airnya. Halo, selamat pagi. Sambung kembali teman-teman di channel ini. Hari ini hari Rabu, jadwal rutin kita di hari ini untuk melakukan penyemprotan. Itu semprotan sudah saya siapkan. Hari ini tanaman saya selain buahnya makin banyak, pohonnya juga semakin tinggi. Ini ketinggian sekitar 1 pundak saya, semuanya rata-rata seperti itu. Buahnya tentunya ada di mana-mana. Apalagi ini masih buah pertama ya, jadi kita belum pernah panen sama sekali. Dan di sini calon-calon bunga dan bakal buah itu sudah bermunculan di mana-mana, di setiap pohon seperti itu. Oke, kita sambung kembali ya kawan ya. Untuk perawatan di hari ini jadwalnya adalah pemberian fungisida. Fungisida yang saya gunakan di hari ini adalah ini ya, Amistar Top. Saya gunakan semprotan besar karena yang kecil sudah tidak sanggup lagi untuk menampung airnya ya, karena kapasitasnya hanya 5 liter. Dan berhubung ini daun-daunnya semakin lebar dan juga ranting-rantingnya semakin banyak, jadi saya membutuhkan sekitar 7 liter untuk 1 kali penyemprotan. Untuk 7 liter Amistar Top saya gunakan sekitar berapa ya, 3,5 cc rasanya. Kalau per
sekitar 3,5 cc. Ini sudah saya takar tadi, tinggal kita masukkan. Oke, lanjutnya lagi kita gunakan pupuk daun ya. Di minggu lalu rasanya kita gunakan MKP, maka di hari ini kita gunakan Gandasil merah ya, Gandasil B. Dosisnya sekitar 2 sendok teh ya, karena 1 sendok teh itu untuk 2 liter. Kalau ini sekitar 6, berarti kita butuh sekitar berapa ya, bisa mulai 2-3 ya kawan ya. Karena ini kalau kelebihan dosis juga tidak terlalu parah efeknya, kalau kurang juga tidak apa-apa. Oke, saya akan isi air dulu ya, kemudian kita aplikasikan kepada keseluruhan tanaman kita ini. Sudah ada yang merah kawan, ini dia. Ini panen perdana kita, walaupun belum bisa disebut panen karena baru sekitar beberapa buah saja yang seperti ini. Kita panen ya, daripada mubazir. Dan di sini sudah ada yang mengkal-mengkal kawan. Ini mengkal sudah. Mungkin dalam hitungan hari sudah terlihat orange seperti ini, dan tentunya kita bisa sudah mulai memanennya. Ini buah pertama kita ya. Oh ya, di sini kalau Anda melihat daun-daun besar seperti ini, pada bagian bawah dibuang saja, dibersihkan. Nah, seperti ini. Oke kawan, bagaimana? Apakah bisa dipahami tayangan yang saya berikan tadi? Jadi hanya seperti itu prosesnya. Saya harap Anda bisa memahami dengan baik, dan di video juga sudah saya sebutkan bahwasanya perawatannya itu saya bagi 2 ya, di hari Minggu, lebih tepatnya itu di akhir pekan, bisa Sabtu atau Minggunya, dan di hari Rabunya. Tujuannya semata-mata agar penayangan video ini bisa teratur dan perawatan kita menjadi lebih disiplin. Oke, mungkin itu saja tayangan dari saya. Saya harap Anda bisa terbantu terhadap semuanya karena saya mau lanjut lagi panen. Dan tak lupa, saya memohon dukungan dari Anda dengan menekan tombol like pada video ini agar saya semakin semangat lagi membuat video. Akhir kata sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.